Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa taslihu bihal qulub wa lan taliqu bihal usub wa ta'linu bihal suhub wa ala alihi wa man ilahi mansuna wa inna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura tadhkirun fa wal intifa wal ifada wal istifada wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalala ala al khairi bi dawajil qurbi mardati wa thawabi. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulmatil wahmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, teman-teman, ya. Kemarin terakhir kita bahas apa kemarin? Kemarin tentang makruh malja. Oh, oke. Malja. Tat, mau nanya Tat. Iya, apa? Ini kan kitabnya Tat ya, ada di bawah keterangan Ghoyatul Ushul tuh ada garis. Ada tulisan Arab lagi. Itu bicara tentang kitab apa saja? Itu ya cuma footnote, Mas. Jadi memberikan keterangan apa yang perlu, misalnya ada yang masih belum jelas di atas. Nanti ditambahi kayak gini-gini kan, di bawah ini kan. Kalau bukan Tat, bukan kayak gitu Tat. Yang mana? Nanti saya fotoin Tat. Beda nih Tat. Kalau itu tahu Tat. Nanti difotoin ya. Iya Tat. Oke, sekarang kita langsung pembahasan ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Taraduful fardi wal wajib. Ya. Fardu dan wajib itu mutarodif. Mutarodif dalam artian sama ya, sama. Ya, jadi dalam segi maknanya sama. Ya. Ya, kita lihat itunya dulu ya, matannya. Wal asso taraduful fardi wal wajib. Menurut kaul yang asso bahwasannya wajib dan fardu dan wajib itu sama. Nggak ada perbedaan di sana. Ini sudah saya rekam ya? Sudah Ustaz. Ya. Kita lihat syarahnya. Ya. Tarawul wal wajib. Wal aswa tarawul lafdhi fardi wal wajib ay musammahuma wahid ya. Musammahuma maknanya wahid. Musamma berarti maksudnya sesuatu yang dinamai, berarti maknanya. Maknanya fardu dan wajib itu sama. Tidak ada perbedaan di sana. Ya. Wa huwa kama ulima min haddil ijab ya. Sebagaimana diketahui dari definisi ijab ya. Kemarin fi'lu ghairul kafi al matlub talaban jaziman. Pekerjaan yang ijab itu pekerjaan ya yang wajib itu ya, wajib kemarin apa wajib? Pekerjaan yang bukan termasuk meninggalkan, yang diperintahkan dengan perintah yang jazim, yang ditekankan. Wala yunafi hadza ma dzakara aimatuna minal farqi bainahuma fi masail. Nah, ini enggak ngefek ketika kita mengatakan di sini sama maknanya antara fardu dan wajib, kemudian ada ulama kita, ulama fikih kita atau ulama kita itu seakan-akan ibaratnya pernyataannya itu memberikan perbedaan antara keduanya. Nah, ini enggak bertentangan. Ya, fi masail di beberapa permasalahan. Sebagaimana mereka mengatakan kama qalu fi man qala ya, sebagaimana mereka berkata kepada orang yang berkata at-talaqu wajibun alayya. Ya. At-talaqu wajibun alayya tatluk ya. Misalnya dalam bab tolak ya, ketika seseorang berkata kepada istrinya atau berkata ya, at-talaqu wajibun alayya, tolak itu wajib bagiku. Maka istrinya nanti jadi tertolak. Tapi ketika mengatakan fardun aliyah la tatluk. Tapi ketika orang tersebut mengatakan fardun aliyah la tatluk. Nah, seperti ini kan seakan-akan kan menunjukkan perbedaan antara wajib dan fardu kan. Tapi ini sebenarnya enggak, ini enggak ngefek. Kenapa alasannya? Idza laisa lil farqi baina haqiqataihima. Karena keduanya ini bukan perbedaan dari makna hakikatnya sendiri, hakikat makna keduanya. Bal lijaryanil urfi bidzalik, akan tetapi dilihat dari segi urufnya, adatnya. Ya biasanya kalau antum nanti belajar fikih bab tolak itu kan kebanyakan di sana merefleksikan uruf ya, memakai uruf adat kayak gitu-gitu ya bahasanya ya. Nah, jadi ini bukan karena hakikatnya yang berbeda, tapi karena di sini ada uruf tertentu. Ya, misalnya di suatu desa itu urufnya kalau wajib ya wajib, kalau fardu ya bukan wajib. Tidak bermakna suatu kewajiban. Misalnya seperti itu.
Aul istilahin akhir, atau ada istilah lain. Kama bayantuhu ma'aziyah tahqiqin fil hasyiyah. Bagaimana yang saya jelaskan di dalam kitab hasyiyah. Hasyiyah ini hasyiyah Ghayatul Usul, ada hasyiyahnya. Nah, ini menurut apa? Usuliyin, ulama usul yang mutakallimin ya. Sebagaimana kita tahu, mazhab dalam usul fikih itu ada dua ya, mutakallimin dan fuqaha. Menurut fuqaha, nah fuqaha ini siapa? Imam Hanafi ya. Wa nafatil Hanafiyah taradufahuma. Adapun Imam Hanafi itu tidak menyamakan keduanya, tapi membedakan wa qulu hadzal fi'lu in tsabata bidalilin qat'iyyin kal Qur'an fa huwal fardu. Ya. Jika suatu pekerjaan, suatu amal itu dalilnya itu berupa dalil qat'i. Dalil qat'i ini dalil yang tidak mungkin 100% benar ya. 100% benar, tidak ada kemungkinan salah sebagaimana Al-Qur'an, maka dinamakan fardu. Ka qiraatil Qur'an fi shalah ats-tsabita bi qoulihi ta'ala faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ya. Ya, fardu. Maka menurut Abu Hanifah, suatu amal yang ditetapkan oleh dalil yang qat'i, dalil yang 100% benar sebagaimana Al-Qur'an, maka itu dinamakan fardu. Seperti apa contohnya? Seperti membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an di dalam sholat itu hukumnya fardu menurut Imam Abu Hanifah. Ya, karena ada ayat faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang sedikit, apa yang mudah bagimu membaca dari Al-Qur'an. Berarti membaca satu ayat saja itu, ya, membaca ayat sudah cukup ya. Satu ayat sudah cukup. Berarti yang fardu di dalam mazhabnya Ibu Hanifah ketika sholat itu membaca ayat. Ya. Au bidalilin dhoniyin. Adapun pekerjaan atau amal yang ditetapkan dengan dalil dhoni, kayak hadis ya, khobarul wahid, khobarul ahad, khobar sohe tapi dia itu gak mutawatir misalnya, itu kan dhoni kan, berarti kan khobarul wahid fahuwa wajibun, maka ini dengan wajib. Qiraatil Fatihah fi sholatit tsabita ya, sebagaimana membaca Fatihah. Jadi membaca Fatihah menurut Abu Hanifah itu wajib, bukan fardu. Ya, wajib. Dalilnya apa? Bi khabari sahih ini la salat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat, maksudnya tidak ada salat yang sah ya bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Nah, ini kan hadis. Nah, berarti membaca Fatihah itu karena ditetapkan oleh hadis atau hadis yang enggak mutawatir, berarti kan doni. Doni kalau wajib ini hukumnya membaca Fatihah. Fa tamu bitarkihi wala tafsudu bihi sholatuhu. Fa tamu bitarkihi, dosa ya. Ketika kita enggak membaca, berarti menurut mazhab Imam Abu Hanifah gini, ya. Membaca Fatihah itu wajib. Wajib itu gimana? Kita ketika enggak membaca Fatihah dosa, tapi ketika kita enggak membaca Fatihah, ya, tapi ketika kita membaca Fatihah, itu sholat kita tetap sah. Sholat kita tetap sah. Beda lagi dengan fardu. Kalau fardu nggak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan, sholat kita nggak sah. Tapi kalau menurut Abu Hanifah, ya, tapi kalau wajib boleh ditinggalkan, ya, sholatnya nanti tetap sah, tapi dosa. Ya, bila fitarkil qiraah, maka yang daruri, maka menurut Abu Hanifah, ketika kita nggak wajib Fatihah, ketika kita sholat kemudian baca alif lam mim misalnya kayak gitu ya, nah itu sudah sah itu, tapi dosa karena kita nggak baca Fatihah. Paham ya? Paham? Paham Ustaz? Ustaz, saya mau nanya Ustaz. Nafat tadi artinya apa Ustaz? Apa? Wa nafat al-hanif, wa nafata Nafa yamfi meniadakan. Imam Abu Hanifah meniadakan kesamaan keduanya, ya. Berarti Taradufnya, ya, wanafat. wanafat meniadakan bahwasanya keduanya itu sama, enggak sama. Ya, kalau fardu itu dalilnya itu dalil qat'i seperti Al-Qur'an, kalau wajib itu dalilnya dalil dhoni. Nanti efeknya gimana ke hukum? Kalau ke hukum berarti kalau fardu ini kalau ditinggalkan, nanti itunya gak sah ya, ibadahnya gak sah. Tapi kalau wajib ditinggalkan, ibadahnya tetap sah, tapi tetap dosa. Ya, seperti membaca Fatihah itu wajib. Oke, jelas ya? Oke, tapi ini Ustaz, menurut pendapat Imam Abu Hanifah kan Ustaz ya, yang membedakan antara keduanya Ustaz. Iya. Terus? Ya. Kalau Imam Syafi'i berarti enggak, sama aja, fardu sama Ya, wajib sama aja Ustaz.
Nah, ya, Ustaz. Bisa. Jelas ya? Berarti dalil zonni walaupun sahih dia tetap dalil khobar wahid walaupun sahih tetap zonni gitu. Iya. Nanti ada pembagiannya, Mas. Nanti semakin mendalami usul fikih sampean tahu ya. Dalil itu ada kalanya qot'i, ada kalanya dhoni. Ya. Satu lagi, Ustaz. Ustaz, kalau yang kitab ini Ustaz share di grup ya, Ustaz? Kita apa? Yang dibaca ini, Ustaz. Iya, udah share di grup dia, Pak. Oh, anak kira cuma matanya, Ustaz. Kalau yang syarahnya kayaknya Ustaz belum share deh. Enggak, itu ya awalnya matan. Tapi nanti kalau scroll itu bawah itu baru matan sama syarah. Oh, gitu, Ustaz. Nah, Ustaz. Oke, jelas ya. Jadi dalil itu ada kalanya qot'i, ada kalanya dhoni ya. Qot'i dhoni itu ada kalanya qot'i dari segi ketetapannya, tapi dari segi menunjukkan kepada dalil itu dhoni. Misalnya ya seperti apa? Seperti dalil apa ya? Aulamastumun nisa. Aulamastumun nisa kan Al-Qur'an ya, ayat ya. Ya. Itu kan qot'i kan? Qot'i dari segi Al-Qur'annya qot'i. Al-Qur'an kan qot'i. Masa kita mau melakukan Al-Qur'an ya? Qot'i. Tapi dari segi dia membatalkan wudhu, aulamastumun nisa kan menunjukkan bahwasannya menyentuh perempuan yang bukan mahram itu membatalkan wudhu. Itu dhoni. Menunjukkan pada hukum menyentuh perempuan itu membatalkan wudhu itu dhoni. Kok bisa gitu, Ustaz? Iya. Ya, karena ada hilaf di sana. Imam Abu Hanifah mengatakan itu bukan menunjukkan membatalkan wudhu, tapi lamas di sini jima. Makanya Imam Abu Hanifah mengatakan menyentuh perempuan yang bukan mahram, ya, walaupun dengan syahwat itu nggak batal. Paham ya? Jadi dengarkan dulu ya, saya ringkas. Jadi dalil itu ada kalanya qot'i, ada dhoni. Qot'i itu ada kalanya dua, ya, adalah kalanya qot'inya itu qot'i ketetapannya seperti Al-Qur'an, ketetapannya thubutnya itu kan qot'i ya. Ya. Tapi menunjukkannya ada kalanya qot'i, ada kalanya dhoni. Kayak qot'i kayak aqimus shalah menunjukkan sholat ini qot'i, ini enggak ada perhilafan dalam ulama. Ada kalanya dhoni seperti aulamastumun nisa tadi. Begitu juga dhoni. Hadis hadis khobarul wahid itu. Khobar sahih itu, khobarul wahid yang bukan mutawatir, itu dari segi hadisnya dhoni. Tapi ada kalanya dilalahnya menunjukkan pada suatu hukum itu qot'i. Ada kalanya dhoni juga. Paham ya? Paham, Ustaz. Saya mau bilang gini mungkin. Bahasa dari segi lafaz itu qot'i. Tapi dalam segi makna itu bisa zoni, bisa qot'i. Gitu, Ustaz. Dalam segi lafaz Ya kan dia Quran gitu. iya. Aulastumunnya itu kan qot'i di nasko. Iya, dari segi lafadznya, dari segi subutnya, lafadznya itu. Dari segi pemahaman dan maknanya zoni, gitu Ustaz. Iya, dari segi menunjukkan ya. Dari segi menunjukkan kepada hukum, suatu hukum dia zon. Iya, maksudnya kayak gitu. Jelas ya? Oke, kita lanjut ya. Kita berharap dapat banyak hari ini. Oke. Kalmandubi ya, kalmandubi. Ya, kalmandubi kama annal aswat taraduful alfaril mandub wal mustahab ya. Sebagaimana mandub, ya mandub itu juga taraduf ya, sama artinya dengan mustahab, tatawu, sunnah. Ini kan lafaz-lafaz sama saja ya menurut menurut kita, menurut ulama usul mutakallimin ya. Ya, mandub, mustahab, tatawu, sunnah, hasan, nafil, muraghab fi, musammaha wahidun. Jadi artinya sama semua ini, nggak ada perbedaan. Wahwa kama ulima min haddin nabi, sebagaimana dipahami dari definisi nadab kemarin itu ya. Ya, al-fi'lu berarti mandub ini apa? Al-fi'lu ghairul kaffi al-matlub talaban ghairu jazim, ya. Pekerjaan yang bukan ghairul kaffi, yang bukan meninggalkan, pekerjaan yang bersifat bukan meninggalkan,
Al-matlub talaban ghairu jazim, yang mana diperintahkan perintahnya itu tidak ada tekanan ya, tidak ditekankan ya, tidak menekan ya, menekan. Tidak ditekankan sekali ya. Wa nafa qadi Husain wa ghairu taradufahuma. Ini qadi Husain ya, qadi Husain ini ulama Syafi'iyah juga ya. Ulama Syafi'iyah juga dikatakan di belakang ini faqih Asy-Syafi'i al-ma'ruf bil qadi ya. Beliau mengatakan tidak taraduf, enggak sama semua itu beda-beda itu. Wa qalu hadzal fi'lu in wadhaba 'alaihi nabi. Jadi suatu pekerjaan jika Rasulullah istiqomah melakukan pekerjaan tersebut ya, bahwa sunnah, maka itu dinamakan sunnah. Wa illa jika Rasulullah gak istiqomah ya, kan fa'alahu marratan au marrataini, seperti Rasulullah melakukannya 1 kali 2 kali saja. Bahwal mustahab, maka itu dinamakan mustahab. Au lam yaf'al huwa yan yunshi'uhu insan bihtiyarihi minal aurat, atau tidak dilakukan sama sekali oleh Rasulullah. Akan tetapi itu diadakan oleh sekelompok orang ulama ya, bihtiyarihi minal aurat ya. Jadi dilakukan oleh sekelompok ulama ya, sekelompok kaum ya, dia istiqomah melakukan itu, maka itu namanya tatawwu ya. Walam yata'arradu lil baqiyah li umumi halil aqsamat tsalatsa ya. Tapi mereka yang qadi Husain dan lainnya ini yang membedakan ini tidak menjelaskan makna lainnya. Makna lainnya kan ada kan ya, ada mandub ya, ada hasan, nafl ya. Enggak menjelaskan itu apa bedanya, mengerti ya. Wal hulfu fil mas'alataini lafdziyun. Ini hilafnya mereka ini adalah hilaf lafzi. Paham ya, hilaf lafzi ya, bukan hilaf maknawi. Dalam artian kalau hilaf lafzi tidak mempunyai dampak apa-apa. Tidak mempunyai dampak apa-apa, sama saja. Ya. Aidun ila lafzi wa tasmiyah. Ini cuma penamaan saja, enggak berdampak pada apa-apa. Id hasilhu fit tsaniyah anna kullan minal aqsam tsalatsa kama yusamma bismin minal asma' tsalatsa kama dzukira hal yusamma bi ghairihi minha. Ya. Apakah setiap dari pembagian 3 tadi ya, kayak mandub, mustahab sama sunnah tadi itu dinamakan apa, apa, yusamma bismin minal asma ya, dinamakan dengan satu nama ya, satu pengertian, apakah salah satu dari mereka hal yusamma bi ghairihi minha, apakah yang lain itu bisa dinamakan dengan penamaan tadi? Faqala al-qadi wa ghairuhu la, tapi qadi mengatakan enggak. Tapi intinya sama saja yo. Walaupun qadi ini dan kawan-kawannya itu membedakan ya, membedakan oh kalau apa namanya, apa sunnah itu gini, mustahab itu gini, tatawwu itu gini ya. Tapi menurut kita, yang menurut ulama mutakallimin itu mayoritas ulama itu sama semua. Ya kan ending-endingnya sama kan, maksudnya tidak ada efek gitu loh. Apa efeknya yo? Ketika kita ini mengatakan kita katakan ini mustahab terus ini tatawwu, apa efeknya? Enggak ada efeknya kan? Apa efeknya ke hukum? Enggak ada efeknya. Apakah ini jadi wajib? Apakah ini terus jadi sunnah? Apakah ini jadi haram? Enggak boleh dilakukan. Ya. Jadi perbedaannya ini cuma beda lafzi saja. Beda dengan kayak tadi aulamastumun nisa, ya kalau Imam Syafi'i mengatakan lamas ini menyentuh, berarti haram menyentuh, membatalkan wudu. Kalau apa Imam Abu Hanifah mengatakan ini jima, berarti kalau menyentuh nggak apa-apa kalau Imam Abu Hanifah. Nah, ini kan dampak ke hukum. Ini nggak ada dampak sama sekali. Maka hilafnya ini adalah hilaf lafzi. Oke? Ini sunnah thariqah wal adah ya. Sunnah itu adalah thariqah, adalah suatu metode ya, wal adah dan juga adat, wal mustahab al mahbub, sedangkan mustahab itu adalah sesuatu yang dicintai. Wa tatawu aziyadah, sedangkan tatawu itu ziyadah, nambah kan, sunnah itu tambahan kan. Ya, yang modal itu wajib. Wal aktsar na'am. Ya, mayoritas ulama. Oke. Ya. Mayoritas ulama mengatakan sama semua itu. Artinya nggak ada perbedaan. Kalau menurut Qadi Husain dan kawan-kawan itu enggak. Kalau wal aktsar, kebanyakan ulama mengatakan na'am, sama saja. Wa isduku ala kullin minal aqsam annahu tariqatun wa adatun ila din fid din. Ya. Maka para ulama mayoritas mengatakan setiap bagian dari mereka itu bisa dinamakan dengan namaan yang lain. Ya. Minal aqsam annahu tariqatun. Nah, semua itu adalah tariqah dan kebiasaan di dalam agama. Mahbubun li syar'i, ya, dan dicintai oleh syariat, ya. Wa zaidun 'alal wajib, dan itu adalah tambahan atas wajib.
Wa fil ula anna ma thabata biqat'in, ataupun permasalahan yang awal, permasalahan yang pertama apa? Permasalahan yang pertama yaitu antara wajib dan fardu ya. Anna ma thabata biqat'in kama yusamma fardhan hal yusamma wajiban. Apakah sebagaimana suatu permasalahan itu dinamakan apa? Ma thabata biqat'in, satu amal yang dalilnya itu qat'i. Itu dinamakan fardu, apakah bisa dinamakan wajib juga? Wa ma thabata bidhannin, dan suatu pekerjaan atau amal yang dalilnya itu doni, sebagaimana dinamakan wajib oleh Imam Abu Hanifah, apakah bisa dinamakan fardu juga? Menurut Imam Abu Hanifah, fa indal Hanafiyah la ahdan lil fardi min man farada syai', ya, sebagaimana fardu itu diambil dari man farada syai'. Hazzahu, ya, hazza itu apa? Mewadahi ya. Ai qad ubadihi, ya, yaitu hazzahu apa? Qad ubadihi, ya, menentukan atau menentukan sebagiannya, ya, atau memotong sebagiannya. Walil wajib man wajaba syai' wajibatan ai sakoto. Nah, wajib itu berasal dari kata min wajib syai', ya, wajibnya sesuatu, wajibatan, sakoto gugur. Matsabata bidoniin sakitun min kismil maklum. Nah, sesuatu yang ditetapkan dengan dalil doni, maka itu gugur, ya, dari bagian sesuatu yang diwajibkan atau diketahui. Wa indana na'am, menurut kita sama saja, gak ada bedanya. Ahdzan min faradha syai', ya, sesuatu diambil dari min faradha syai', wajibnya sesuatu, qaddarahu, yaitu mengkadarkan sesuatu. Wa wajaba syai', wajibnya sesuatu, sabata, tetapnya sesuatu. Wa kullun minal muqaddar wa tabida'am min ayat buta biqatin awdanin. Dan segala sesuatu yang dikadar dan ditetapkan itu lebih umum daripada amal yang ditetapkan dengan apa? Dalil qat'i, ya, ataupun doni. Ya. Wa ma'khaduna aktsaru istimalan, ya. Wa ma'khaduna, yaitu dalil-dalil yang kita ambil itu, ya, pernyataan kita, ya, dalil-dalil yang kita ambil itu aktsaru istimalan, itu banyak dipakai oleh, banyak diaplikasikan gitu loh. Ma'annahum naqadu aslahum fi asya. Ya. Ya, dan juga Imam Abu Hanifah ini naqadu ini bertentangan ya. Ya, ataupun apa namanya, menelan ludah sendiri. Istilahnya mereka buat teori seperti ini, tapi mereka di beberapa kesempatan itu melanggar teori mereka. Ini naqadu ini ya, melanggar ya. Mereka melanggar teori mereka di beberapa permasalahan. Minha ja'luhum masharu bu'ir ra'si, ya, ja'luhum masharu bu'ir ra'si wal uqdah fi akhiri shalah wal wudu' minal fasdi fardon ma'annaha lam tatul bilalin qat'in. Mereka menjadikan membasuh seperempat kepala dan juga apa? Al uqdah itu kayak itu loh. Kayak kalau nggak salah ya, itu loh. Apa namanya? Menggenggam ya. Menggenggam di air sholat loh, Rek. Iya kok udah. Iya, tahiyat loh, tahiyat. Ketika tahiyat loh, wal wudu minal fasdi, kemudian wudu ya. Wudu minal fasdi ya, menjadikan wudu itu di antara sesuatu yang membatalkan apa? Fasdi itu membatalkan wudu ya. Wudu minal fasdi. Wudu itu bagian dari fasdi. Pasti ya bandat. Fasdi itu kayak hijama loh, Rek. Kayak bekam loh. Tapi bekamnya itu bekam di tangan itu. Apa bedanya fasdi dengan hijama? Dengan bekam ya. Ininya mendekati lah kayak gitu-gitu loh. Ya. Nah, itu fardon, itu mereka menamakan fardon ya. Ma'annaha lam tafdhu bidalilin qat'iyyin ya. Ya, sedangkan semua permasalahan itu dalilnya bukan dalil qat'i tapi dalil dhanni. Tapi mereka menamakan fardu. Nah, itu permasalahannya ya. Wa ma marra min anna tarkal Fatihah minas shalah la yufsiduha indahum dunana la yadurru fi anna al-khulfa lafdhiyun li anna hukmun fiqhiyun la dakhla fi lahu fit tasmiyah. Dan kemudian ada permasalahan. Kenapa di sini dinamakan hilaf antara kita dengan Abu Hanifah masalah fardu dan wajib ini hilaf lafzi?
bukannya ada efeknya. Apa efeknya? Ya, menurut mereka Fatihah itu wajib dalam artian kalau ditinggalkan sholatnya nggak batal. Kalau menurut kita batal, ya kalau nggak Fatihah batal. Nah, ini di sini dikatakan wa mamar min an-natarkil Fatihah la yufsiduha indahum dunana, ya, bahwasanya meninggalkan Fatihah menurut mereka itu la yufsiduha, tidak merusak salat, beda lagi dengan kita dunana la yadurru, itu tidak membahayakan, tidak bisa membahayakan ya, atau tidak bisa merubah bahwasannya hilaf di sini adalah hilaf lafzi. Kok bisa? Ya, li'annahu hukmun fiqhiyun, karena ini hukum fikih, la dahlalahu fit tasmiyah, ya. Yang mana ini tidak ada hubungannya dengan penamaan, ya, hukum fikih, ya. Ini hukum fikih, ya. Jadi ini hukum fikih, ya. Jadi apa namanya, perbedaan yang antara kita dengan Abu Hanifah ini, mazhabnya Hanafiyah ini bukan karena emang apa namanya penamaan fardu dan wajib saja, tapi ada faktor-faktor lain yang lebih besar, ya. Ya, misalnya lebih ke dalil, misalnya lebih ke dalil, lebih ke dalil. Mungkin bisa dianalisis teman-teman ya, lebih mendalam mengapa Imam Abu Hanifah kok Fatihah itu gak bisa membatalkan sholat. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Insyaallah Ustaz paham Ustaz. Jelas ya? Oke, kalau jelas kita pindah ke lain. Tatat nanya, Iya, gimana? wama khuduna aksaron istiqmalan. Aksaru istiqmalan, ya. Wa ma'khuduna, yaitu apa yang kita ambil atau apa yang kita klaim di sini. Tempat, maksudnya Ya. itu tempat nggak sih, tempat pengambilan kita gitu? Iya, tempat pengambilan kita atau apa yang kita ambil, yaitu pendapat kita maksudnya, Mas. Pendapat kita mengenai masalah ini bahwasannya antara fardu dan wajib itu tidak ada perbedaan, itu aksaru istiqmalan, itu banyak diaplikasikan gitu loh. Ya. Bahkan Hanafiyah sendiri pun itu banyak melanggar teori mereka, yang mana mereka membedakan antara keduanya, ya seperti yang dijelaskan tadi. Oke, jelas ya? Kita bisa lanjut, ya. Insyaallah Ustaz. Wa annahu la yajibu itmamuhu, ya. Bahwasannya annahu la yajibu itmamahu, bahwasannya mandub, ya. Hu ini kembali ke mandub, ya. Kita baca matanya dulu, la yajibu itmamuhu, itu tidak wajib menyempurnakannya. Dalam artian gini, ketika kita melakukan suatu amal kesunahan, ya, kita melakukan suatu amal kesunahan, misalnya sholat, ya, sholat sunnah. Nah, apakah kita boleh membatalkan di tengah jalan? Nah, atau kita wajib ketika udah masuk sunnah, apakah kita harus menyempurnakannya, harus menyelesaikannya? Nah, ini pertanyaannya. Ini permasalahan yang akan kita bahas, ya. Isyuru'i fihi. Apa? Ah, ini mau saya baca, belum saya baca, Mas. Wal aslu annahu al mandub la yajibu bisyuru'i fihi bi itmamihi. Menurut kaul yang asal bahwasanya mandub sunnah itu gak wajib bisyuru'i fihi, dengan memulai. Syuru' itu antum tahu ya, ada di af'alul muqarrabah itu alfiyah, itu kan ada af'alul syuru', yaitu af'alul memulai, ya, memulai. Jadi nggak wajib kita ya bergegas, nggak wajib kita dengan memulai suatu amal, ya, masuk suatu amal itu nggak wajib kita menyempurnakan amal tersebut, menyelesaikan sampai selesai. Li'annal mandub yajuzu tarkuhu, karena mandub itu adalah sesuatu yang boleh kita tinggalkan. Wa tarku itmamihi al-mubtil lima fu'ila minhu tarkun lahu. Ya, wa tarku itmamihi, dan meninggalkan tidak menyelesaikan sunnah yang telah kita sudah lakukan sebagian itu, ya, al-mubtil lima fu'ila minhu, yang mana hal tersebut bisa membatalkan membatalkan yang sudah kita lakukan, ya. Misalnya sholat udah 1 rakaat, sholat sunnah, kemudian dibatalkan, itu membatalkan kan yang 1 rakaat tadi. Tarkun lahu, itu kan tarkun, itu dinamakan kita meninggalkan. Berarti kalau kita
kalau kita melakukan di pertengahan, kemudian kita tinggal, ya, nggak selesaikan, berarti kan kita meninggalkan sholat sunnah tersebut. Nggak sama saja gitu loh. Nggak ada perbedaan antara kita nggak melakukan sunnah sama sekali dengan kita melakukan sebagian, kemudian kita batalkan, kita meninggalkan. Jadi nggak usah dibedakan. Ya, kita kan sepakat ya bahwasannya sunnah itu boleh ditinggalkan. Ya, ini hilaf antara ulama, apakah ketika sudah masuk, apakah harus diselesaikan atau enggak? Menurut kaul yang asong, enggak. Ya. Gimana tadi itu ibarahnya saya watar lima fa'ala minhu tarkun lahu. Ya, wa tarku itmamihi, ya, meninggalkan tidak menyempurnakannya. Tarku itmamihi berarti kan tidak menyelesaikannya. Itu berarti kan tarkun lahu, ini khobarnya. Tarkun lahu itu berarti meninggalkan sunnah tersebut. Ya kita Dan meninggalkan sunnah itu nggak masalah. Oke. Kayak gitu kan? Tuh. Oke. Wa qalatil Hanafiyah berkata, yajibu itmamuhu, wajib menyempurnakan. Ketika sudah masuk, oke lah. Ya, kita sepakat dengan Hanafi bahwasanya sunnah itu nggak wajib dilakukan, boleh ditinggalkan. Tapi ketika sudah masuk, wajib disempurnakan. Liqauli ta'ala, karena ada firman Allah Ta'ala, wala tubtilu a'malakum. Jangan kalian batalkan amal kalian. Hatta yajibu tarka itmamis shalah wa sauminhu, ya. Sehingga kita meninggalkan tidak atau hatta sampai kita wajib, ya. Bitarki hatta yajiba, ya. Ya. Sehingga karena ayat tadi wajib bagi kita ketika kita meninggalkan maksudnya meninggalkan atau tidak menyelesaikan sholat atau puasa yang telah kita kita lakukan tadi, membatalkan ada tuhuma, kita wajib kodok, harus mengulangnya maksudnya, ya. Wa urido fi shaum bi khabar, ini wa urido fi shaum, ini disanggah dalilnya Hanafi ini disanggah fi shaum, ya, dalam permasalahan puasa dengan hadis as-shaimu al-mutatawwi amiru nafsihi. Orang puasa yang sunnah, ya, puasa sunnah, itu amiru nafsihi, itu atas perintah dirinya sendiri, tidak ada tuntutan dari syariat. Insya'a soma, jika dia puasa, ya puasa. Insya'a wa insya'a aftara, jika enggak mau puasa, ya sudah enggak jauh puasa. Rawahu Tirmidzi, ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa ghairihi. Wasahal Hakim isnadahu. Wa yuqasu bi shaum as-shalah. Ya, maka dikiaskan, ini kan dalilnya kan menunjukkan puasa, ya. Salatnya mana? Ya, dia kiaskan, salat dikiaskan dengan puasa. Fala tashmalhu ma'al ayah jam'an bainal adillah. Maka ayat yang tadi itu ayat yang digunakan dalil untuk Imam Abu Hanifah ini, fala tubtilu a'malakum, janganlah kalian batalkan amal-amal kalian, ya. Itu tidak mencakup dua amal sholat ini, dua amal ibadah ini, yaitu puasa dan sholat, ya, karena zaman banyak adillah menggabungkan antara dua dalil. Berarti dalil ini as-shaim al-mutatawwi ini dalilnya ini mengtahsis daripada dalilnya ayatnya Imam Abu Hanifah. Jelas, ya? Itu bacanya apa tadi? Umiro Amiru nafsihi. Ya, orang puasa sunnah itu amiru nafsi, itu atas perintah dirinya sendiri. Amirun nafsi. Iya, amirun. Amir kan perintah, ya. Orang yang memerintah, pemimpin. Iya. Oke, jelas, ya? Wa wajaba itmamuhu fin nusuk, akan tetapi di nusuk, di haji ataupun umroh ataupun haji sunnah, ya, atau umroh sunnah atau haji sunnah, ya, baik itu haji atau umroh, yaitu wajib. Ini pengecualian, ya. Ketika kita sudah masuk haji sunnah atau umroh sunnah, maka itu wajib menyempurnakan. Li'annahu kafardihi niyatan. Karena apa? Karena sunnahnya umroh ataupun haji, umroh sunnah atau haji sunnah, itu niatnya seperti haji wajib, haji fardu. Fa'inna fi kullin minhuma qasdud duhul fin nusuk. Ya, karena baik haji wajib ataupun haji sunnah itu niatnya yaitu ihram, yaitu niat qasdud duhul fin nusuk, niat masuk kepada
kepada ibadah haji ataupun ataupun umroh, at-talabbus bihi ya. Ya. Wa ghairaha, dan juga dari segi niat sama, dari segi hal yang lain itu juga sama, ghairaha, seperti kafaro, kafarotin, seperti kafaro, fa innaha tajibu fi kullin minhuma. Ya, kafaro itu wajib ya, berlaku baik itu untuk haji sunnah dan haji wajib. Bil wati al mufsid lahu ya. Kafaro itu wajib ya, wajib ketika orang yang haji tadi itu melakukan jima yang bisa merusak haji ataupun umrohnya tadi, baik itu umroh sunnah ataupun umroh wajib, itu tetap wajib kafaroh. Wa kan tifa'il khuruj bil fasadi. Dan juga kesamaan yang ketiga adalah intifa'il khuruj. Intifa'il khuruj ini berarti tidak batal ya. Hajinya tidak batal dengan kita melakukan sesuatu yang merusak. Enggak batal. Fa inna kullan minhuma la yahsulul khuruj minhu bi fasadihi. Nah, ketika hajinya itu rusak, itu hajinya tetap nggak batal. Maksudnya nggak keluar dari haji, tetap harus bisa menyelesaikan haji. Beda kalau kita sholat ya. Sholat kentut ya, kita keluar dari sholat. Bal yajibul al-mudiyu fi fasidihi. Akan tetapi wajib ya untuk melanjutkan al-mudiyu, melanjutkan di dalam ibadah yang rusak tadi. Ya. Wa ghairu nusuki laisa nafluhu kafardihi fi ma dzukir. Adapun selain haji dan umroh, ya, selain haji dan umroh, ya, itu sunnahnya beda dengan wajibnya, ya. Faniyatu fi naflis shalah wa shaumu ghairaha fi fardihima. Niat di dalam sholat sunnah dan sholat wajib itu beda. Ya, kalau sholat wajib itu wajib fardu, ya, harus niat saya sholat fardu maghrib, harus ada fardunya. Kalau niat saya maghrib saja itu nggak sah. Tapi kalau sholat sunnah nggak wajib. Nggak wajib niat saya sunnah qobliyah. Tapi langsung qobliyah nggak apa-apa. Dan juga puasa juga beda. Ya, kalau puasa sunnah itu boleh niatnya setelah subuh. Ya, kalau madhab kita ya. Wal kafaroh fi fardhi shaum duna naflihi ya. Dan juga kafaroh di puasa wajib itu enggak di puasa sunnah nggak wajib, dan juga di dalam sholat malah nggak ada kafaroh sama sekali ya. Wa fi fasadihima wa bi fasadihima yahsulul khuruj minhuma mutlaqan. Dan ketika sholat dan puasa itu rusak, ya, melakukan sesuatu yang membatalkan, maka otomatis kita keluar dari sholat dan puasa kita. Nah, sedangkan wa faraqan nusuka al-mandubah ghairahu wa faraqan nusuku al-mandubah. Ini beda dengan haji ataupun umroh sunnah, ya, ya, yang mana mereka itu tidak keluar dari ketika haji atau umrohnya itu rusak, ya. Makanya di sini berbeda ya, berbeda. Oke, ada pertanyaan? Ustaz, ulang Ustaz, saya belum begitu paham Ustaz. Yang mana? Ada pertanyaan Ustaz dari kolom chat. Kolom chat. Apakah apa maksudnya Ustaz haji dan umroh fardu? Karena kan hukum dasar umroh sunnah. Itu Ustaz. Ada yang bertanya. Gimana? Bedanya umroh sunnah dengan umroh wajib apa? Ya, beda lah. Asal Beda. umroh. Kalau misalnya Mas Ahmad ini sudah umroh wajib. Ya, misalnya antum sudah melakukan umroh wajib, haji wajib misalnya. Kemudian tahun depan antum pengen haji lagi. Haji antum yang kedua sunnah atau wajib? Sunnah Ustaz. Ya udah sunnah. Ya, belum paham Ustaz. Umroh juga Ustaz fardu juga berarti Ustaz yang pertama. Iya, pertama fardu. Menurut mazhab kita pertama fardu. Ya. Menurut mazhab kita fardu tetap umroh. Iya, fardu. Awal-awal fardu. Tapi untuk yang kedua, yang ketiga ya jadi sunnah. Masa iya Ustaz? Iya. Coba lihat di takrirat. Saya lihat Ustaz. Muqaddimah juga Ustaz. Muqaddimah Apa? Gimana? Muqaddimah ini Hadrami yang juga fardu. Nah, ini yang ngaji Muqaddimah juga tahu ini ya.
Nah, Ustaz, saya belum paham ibarat Ustaz. Ibarat Ibarat yang mana? itu tadi semuanya. Yang tadi lah yang terakhir tentang wajaba itmamu nusuk. Wajaba itmamuhu fi nusuk min hajin au imratin. Dan kewajiban menyempurnakan di dalam nusuk. Iya, wajib. Kan Nusuk, ini tadi nusuk awal-awal itu kan istilah apa, Ustaz? apa? Nusuk tuh istilah ibadah apa? Haji. Ibadah haji atau umroh nusuk namanya. Oh, di anahu kafaro kufruduhu. Kafardihi. Di anahu Kafardihi kafardihi niyatun. niatan ya. Karena umroh sunnah atau haji sunnah itu sama dengan haji fardu dan umroh fardu dari segi niat. Li'annahunya kembali ke umroh sunnah ataupun haji sunnah. Kafardihi itu seperti haji fardunya, haji wajibnya dari segi niat. Ada tiga ya, ada tiga kesamaan ya. Yang pertama dari segi niat, yang kedua dari segi kafaroh, ya sama-sama kafaroh. Ya, yang ketiga dari segi bahwasanya ketika ada sesuatu yang merusak di dalam hajinya atau umrohnya, itu sama-sama nggak keluar dari haji ataupun umroh. Dalam artian bisa melanjutkan terus. Coba Ustaz, boleh ini nggak Ustaz, ibarohnya sampai gimana Ustaz? Yang mana? Ka'inaha fi kulli minhuma qasdud dukhul. Fa'innahanya itu kembali ke niat ya. Fi kullin minhuma, dari setiap niat, dari setiap haji sunnah dan haji wajib ya, huma ya. Qasdud duhul itu keduanya itu bermaksud untuk masuk ke haji ataupun umroh nusuk. Talabus bihi itu masuk ya, talabus itu masuk. Alhamdulillah. Wa ghairaha itu ataf kemana? Ataf ke niat ya. Dan juga selain niat itu juga ada kesamaan juga antara wajib dan sunnahnya. Seperti kafarotin, seperti kafaroh. Fa innaha tajibu fi kulli minhuma. Bahasanya kafaroh itu wajib di setiap haji sunnah dan haji umroh. Ya, disebabkan karena jima yang bisa merusak keduanya. Yang ketiga kaintifai, ya, seperti tidak dianggap keluar ketika melakukan sesuatu yang merusak. Ya, fa inna kullan minhuma, bahwasanya haji wajib atau umroh tidak keluar lah ya sulul khuruj minhu fasadihi ketika haji atau umrohnya itu fasad ya, bal yajibul mudiu fi fasadihi, akan tapi wajib terus untuk melanjutkannya. Gimana? Terus wagoirin nasak, dan selain ibadah nusuk laisa Wa nafluhu. ghairun nusuk laisa nafluhu kafardihi ya. Wa ghairun nusuk, dan selain nusuk, selain haji atau umroh, sunnahnya ya isimnya laisa ya. Lais nafluhu kafardihi ya. Sunnahnya itu bukan seperti fardunya. Seperti niatnya. Niatnya sholat sunnah dengan niatnya sholat wajib beda. Niatnya puasa sunnah dengan puasa wajib beda. Wa ghairuma fi fardihima wal kafaru fi fardhi shaum duna naflihi. Kafaroh juga kalau puasa wajib ada kafarohnya, kalau puasa sunnah nggak ada kafarohnya. Waduna sholat mutlakon. Sholat nggak ada kafarohnya sama sekali, makanya apalagi sholat nggak ada kafarohnya sama sekali. Ya, wa fi fasadihima wa bi fasadihima yahsulul khuruj minhuma mutlakon ya. Dan ketika fasad keduanya, sholat ataupun puasa, maka keluar dari sholat nggak bisa melanjutkan. Fafaraqun nusuku al-manduba wa ghairahu. Maka di sini haji sunnah ataupun umroh sunnah itu berbeda dengan ghairahu, dengan ibadah-ibadah yang lain, sunnah ibadah yang lain. Min bakil mandub min wujubi fi wujubi itmamihi, dalam segi harus menyempurnakan. Oke, jelas ya? Wa ta'biri bin nusuki min ta'birihi bil haji ya. Jadi ibaratnya di sini itu usul itu lebih bagus katanya musonefnya, dengan nusuk itu lebih umum daripada haji ya. Kalau di Jamul Jawami itu pakai ibarat haji ya. Wajibu itmamul haj gitu. Kalau di sini kan wajibu itmamul nusuk. Ya. Nah, ini lebih mencakup kalau nusuk. Berarti kalau nusuk kan mencakup haji dan umroh. Oke, teman-teman gimana? Insyaallah Ustaz. Ya Ustaz.
Oh ya, teman antum yang satunya itu kok nggak pernah ada ya? Mana siapa namanya? Indra itu ya. Akhir-akhir ini kok nggak pernah itu. Ada yang kenal lah dengan Indra? Iya, Sat. Nanti saya tanyain, Sat. Oke, siap. Lanjut ya. Ya. Wasababu waspun. Nah, ini kita sudah masuk kepada pembahasan itu ya. Taklif apa? Apa namanya? Apa hitop wadai. Kemarin kan kita sudah hitop taklifi ya. Hitop taklifi itu kayak ijab, tahrim, karohah, ibahah, ya, nadbu. Nah, itu apa namanya? Taklifi. Sekarang wadai. Ya, wadai sabab, mani, syarat, ya. Oh, sabab wasfun dohirun mundhabitun mu'arrifun lil hukmi. Sabab itu adalah wasfun dohirun. Sebab itu adalah wasfun, adalah sifat yang dohir, yang jelas, mundhabitun, yang mundhabit itu yang berlaku di setiap keadaan, mu'arrifun lil hukmi, yang menjadi penanda adanya hukum, tanda adanya hukum. Ini sama seperti ilat ya. Sabab ini juga bisa kita katakan dengan ilat ya, ilatnya hukumnya. Jadi sebab ataupun ilat itu adalah sifat, suatu sifat yang dohir, yang jelas. Jadi sifat itu atau ilat hukum itu harus jelas, teman-teman ya. Kalau nggak jelas nggak bisa dinamakan ilat, nggak boleh. Ya, kayak syahwat. Syahwat itu kan nggak jelas, nggak bisa dinamakan ilat. Ya, nggak bisa dinamakan ilat syahwat itu. Makanya Imam Syafi'i, seandainya syahwat bisa dijadikan ilat, seandainya syahwat ini bisa dijadikan ilat, maka nanti pendapatnya Imam Syafi'i dalam masalah apa ya? Dalam masalah membatalkan wudu ketika menyentuh itu, maka akan jadi seperti ini. Jika syahwat maka batal, jika nggak syahwat maka nggak batal. Tapi kenyataannya kan pendapatnya Imam Syafi'i kan syahwat nggak syahwat batal. Karena apa? Karena sebab membatalkan wudu atau ilatnya membatalkan wudu dengan menyentuh bukan muhrim itu, mahram itu bukan syahwat sendiri, tapi madinatu syahwat, tempatnya syahwat. Perempuan bukan mahram itu tempatnya syahwat. Syahwat itu nggak jelas ya, nggak dohir ya. Makanya harus nampak, harus dohir, nggak samar. Syahwat itu samar. Ya. Mundhabitun ini harus berlaku di setiap keadaan. Ya, berlaku di setiap keadaan. Ya, kayak syahwat tadi, kita pakai contoh syahwat lagi ya. Syahwat misalnya, syahwat ini kan ada perempuan ya, ada perempuan. Ada kalanya saya syahwat sama perempuan tersebut. Ada kalanya kayak Mas Ahmed gak syahwat. Ada kalanya Mas Yunus juga gak syahwat sama dia. Ada kalanya Mas Indra syahwat sama perempuan tersebut. Nah, jadi gak mundhabit gitu loh, gak berlaku di setiap keadaan. Ya, maka syahwat ini gak bisa dijadikan ilat. Ya, masakko misalnya dalam safar, dalam kosor, sholat kosor, masakko, ilatnya masakko. Nah, ini masakko ini nggak mundhabit. Kenapa? Karena ada kalanya kalau kita naik motor ke Jakarta ya masakko ya, ada kalanya ke Jakarta itu kita nggak ada masakko. Misalnya kita naik pesawat, saya dari Surabaya naik pesawat ke Jakarta itu cuma 1 jam atau kurang. Itu masakko nggak masakko. Tapi tetap boleh melakukan kosor. Nah, kan berarti kan nggak mundhabit ya, nggak mundhabit ya. Ya berarti masakko ini nggak mundhabit, nggak bisa berlaku di setiap keadaan. Ya, saya yang naik pesawat dan nggak ada masakko itu ke Jakarta itu boleh kosor. Sedangkan ini ada masakko. Ya, itu harus siapa namanya Mas Yunus ini misalnya ke Jakarta misalnya pakai motor itu masakko, boleh juga, sama juga. Nah, berarti masakko ini nggak mundhabit gitu loh, nggak bisa dijadikan pegangan. Ya, mencela-mencela istilahnya, nggak bisa. Makanya di sini ilatnya itu bukan syahwat ataupun masakko, tapi ilatnya madinatu syahwat atau madinatu masakko. Ilatnya itu nanti Madinah itu tempatnya syahwat. Jadi kenapa perempuan itu membatalkan wudu? Ya, membatalkan wudu karena dia itu tempatnya syahwat. Tempat berpotensi untuk menimbulkan syahwat. Ya, walaupun misalnya saya nggak syahwat, misalnya, ya tetap batal karena ilatnya bukan syahwat, tapi tempatnya syahwat. Ya, ketika kamu menyentuh tempatnya syahwat, maka kamu batal, walaupun kamu nggak syahwat.
Begitu juga masyaqqah. Ketika kamu melakukan sesuatu yang berpotensi untuk masyaqqah, berpotensi untuk melakukan masyaqqah itu kan kesulitan ya, kelelahan ya. Atau madinatul masyaqqah itu atau kita bisa namakan dengan safar ya, safar bepergian. Bepergian. Yang penting kita bepergian ya. Yang mana bepergian itu tempatnya masyaqqah ya. Walaupun kamu nggak ada masyaqqah, kamu boleh untuk qashar. Dengan syarat-syarat tertentu. Oke, teman-teman paham ya? Mu'arrifun lil hukmi sebagai penanda hukum ya. Sebagai tanda saja. Jadi adanya syahwat atau itu sebagai tanda saja, tanda. Oh, misalnya di depan rumah saya ada sandalnya Mas Yunus misalnya. Oh, ini berarti tandanya Mas Yunus ini ada di rumah. Sebagai tanda saja. Jadi bukan sesuatu yang menimbulkan hukum ya, karena yang mengadakan hukum itu adalah Allah. Ya. Jadi adanya sandalnya Mas Yunus ini sebagai tanda bahwasanya dia ada di rumahku. Ya, bukan adanya sandalnya yang membuat dia ada di rumahku, tapi sebagai tanda saja. Sebagai alamat atau tanda ya. Bukan keberadaan sandalnya yang membuat dia Mas Yunus ada di rumahku. Ya. Sebagaimana hukum juga ya. Adanya madinatus syahwat itu sebagai tanda saja adanya hukum. Ya, adapun hukumnya yang mengadakan itu bukan syahwatnya, tapi udah Allah yang mengadakan hukumnya. Nanti ada hilaf ya, ada yang mengatakan bahwasannya ilat ini yang mengadakan hukum. Ya, ini ilat yang mengadakan. Ya, enggak seperti itu ya. Jelas ya? Oke, ayo kita masuk ke sini ya. Ta'rifus sebab. Tsumma akhadtu fi bayani muta'allaqi hitabil wada'i min sababin ghairi faqultu. Kemudian di sini akhadtu di sini af'alus syuru' ya. Kemudian saya di sini mulai menjelaskan muta'allaqnya hitab wada'i yaitu sebab yang pertama, sebab dan kawan-kawan. Faqultu as-sababu asyar'iyyu huna. Sabab asyar'i itu adalah wasfun, suatu sifat, ada kalanya wujudi, ada kalanya adami ya. Sifatnya ada kalanya sifatnya itu nampak, ada kalanya enggak nampak. Dzahirun yang jelas, sifatnya itu jelas. Seperti yang saya jelaskan tadi, mundhabitun ini berlaku di setiap keadaan. Ya, kayak tadi masyaqqah ini enggak berlaku di setiap keadaan, syahwat juga enggak berlaku di setiap keadaan, maka enggak bisa dijadikan ilat ya. Mu'arrifun lil hukmi sebagai penanda adanya hukum, mu'arrif. Penanda adanya hukum syar'i. La mu'athir. Ya. La mu'athir bidzatihi. Ya. Jadi hukum ini tidak berpengaruh dengan sendirinya. Mu'athir itu berarti berpengaruh atau dia yang mengadakan hukum. Ya. Bukan syahwat yang mengadakan hukum ya, bukan masyaqqah yang mengadakan hukum. Bukan sandalnya Mas Yunus yang ada di rumahku yang mengantarkan Mas Yunus ke rumahku. Ya. Tapi cuma tanda saja, tanda bahwasannya Mas Yunus ada di rumah. Au biidznillah ataupun baik kita mengatakan bahwasannya sebab itu yang mengadakan hukum dengan sendirinya atau sebab itu yang mengadakan hukum atas izin Allah. Biidznillah, atas izin Allah enggak bisa. Tetap Allah yang mengadakan hukum, bukannya ilat yang mengadakan hukum. Bukannya sebab yang mengadakan hukum. Tapi nanti menurut Imam Ghazali biiznillah nanti kita belajar qiyas, nanti ada pembahasannya ya. Ba'idun alaih atau sebab ini sesuatu yang mengindikasikan hukum atau menimbulkan hukum ya. Ini merembet dengan mu'athir ya. Ya, menyebabkan pendorong adanya hukum. Ya beda lah, tapi beda ya. Kalau pendorong kan bukan dia yang mengadakan, tapi karena sebab pendorong tersebut adanya hukum. Gitu. Kama qala bikulli qail kama sayati bayanuha fi ma'nal illah. Nanti akan dijelaskan di illat, enggak usah diperpanjang masalah itu. Wa hadza ta'rif mubayyinun li mafhumi sabab. Ini definisi ini adalah menjelaskan mengenai mafhumnya sebab. Definisi hakikatnya sebab ini, definisi hakikatnya sebab seperti itu. Wa bihi arfal musannif ya, dengan itulah musannif mentakrif ya atau mendefinisikan sebab fi syahril mutasor. Musannif di sini maksudnya siapa namanya? Imam Subki ya.
pengarangnya Jamul Jawami. Wa arrafahu fil asli bima yubayyinu khossatahu. Akan tetapi Imam Subeki di dalam Jamul Jawami-nya mendefinisikan sebab ini dengan sesuatu yang mengenai karakteristiknya, bukan hakikatnya, tapi karakteristiknya. Beda ya definisi hakikat dengan definisi karakteristik, beda. Ya, beda. Kalau kata hakikatnya ya hakikat itu sendiri. Ya. Ya, misalnya manusia ya, manusia itu hayawan al-natik atau Mas Ahmad itu adalah manusia. Ya, manusia hayawan al-natik. Tapi kalau definisi karakteristik ya Mas Ahmad ini yang ganteng, yang rajin, ya. Jadi lebih ke karakteristiknya, ya. Walidzalik adaltu anhu ilal awal. Nah, oleh karena itu aku mengganti di sini mengganti dari apa yang beliau definisikan dengan karakteristik, ya, ilal awal, kepada definisi yang hakikatnya, mafhumnya. Wal wabar anhu nabi sabab. Ya, apa yang ditakbirkan di sini dengan menggunakan lafaz sebab itu wal mu'abbar anhu fil qiyas bil ilah. Sebagaimana saya bilang ya, itu sama saja dengan qiyas. Sama saja dengan ilat di dalam bab qiyas. Kazina, zina itu adalah ilat wajibnya jilid. Ya, jadi orang kalau zina itu wajib dijilid ya. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu ya. Jadi zina itu penyebab wajibnya cambuk ya, hukum cambuk. Wazawal liwujubi dzuhri. Ya, zawal ini apa? Tergelincirnya matahari ya, itu menjadi sebab wajibnya sholat zuhur. Wal iskar, mabuk itu menjadi penyebab ataupun ilat wa haramnya khamar. Ya. Loh kok stop share sih? Wa man qala la yusammal waqtu asbab bika zawal illa tanadharu ila istirati. Ya. Barang siapa yang tidak mengatakan bahwasannya waktu yang sababi itu kazawal, seperti waktu zawal itu ilat, ya, barang siapa yang mengatakan bahwasannya zawal itu bukan ilat, itu dia orang tersebut apa namanya? Nadhara ila istirati munasabah fil illah. Ya, orang tersebut berpendapat bahwasannya ilat itu harus munasabah. Nanti kita belajar ya munasabah itu apa. Munasabah itu intinya ada efeknya ya, ada hikmahnya, ada kemaslahatannya. Ya, misalnya kayak apa, iskar yang memabukkan itu adalah ilat haramnya khamr. Ya, nanti munasabahnya apa di sana? Ada hikmahnya enggak di sana? Yang mana di sana menghasilkan hikmah bahwasannya khamr itu bisa merusak akal, ya. Nah, maka ketika diharamkan khamr, ya, maka nanti akal kita manusia akan terjaga. Ada munasabah ya. Munasabah itu menghasilkan suatu ilat ya. Menghasilkan suatu hikmah, intinya kayak gitu. Atau kemaslahatan. Wasayati annaha la yushtaru fiha, ya, bahwasannya nanti akan dijelaskan di bab qiyas, nanti di bab ilat, bahwasannya tidak disyaratkan munasabah binaan ala annahal mu'arraf, ya. Karena atas dasar apa? Atas dasar bahwasannya ilat itu adalah atau sebab itu adalah mu'arraf, sebagai tanda saja, bukan apa? Bukan penggerak. Bukan ilat itu atau sebab itu bukan yang mengadakan hukum, akan tetapi sebagai tanda saja. Sebagai tanda. Kalau sebagai tanda kan ya udah tanda, misalnya kayak sandalnya Mas Yunus itu sebagai tanda bahwasanya beliau ada di rumah saya. Ya. Dan sandalnya di depan rumah, bahwasanya ada rumah saya. Ya udah tanda saja, enggak harus apa hikmahnya, enggak harus. Beda lagi kalau apa tujuannya? Kenapa kok sandal kok bisa mengadakan Mas Yunus ke rumah saya? Apa hikmahnya? Nanti kan apa tujuannya? Nanti kan kalau mengadakan berarti kan ada tujuan tertentu kan. Masa enggak ada tujuan tertentu? Nah, kalau tanda kan enggak cuma tanda saja. Nah, kayak gitu ya. Wa huwal haqqu wa kharaja bi mu'arrafil hukmi al-mani ya. Wa bi mu'arrifil hukmi al-mani. Wa kharaja bi al-mani ya. Nanti kita bahas al-mani. Keluar dari apa ibarat
mu'arrifil hukmi al-mani. Mani ini tidak menandakan suatu hukum. Ya. Ustaz, Akan dari tetapi tadi ibarohnya mu'arif apa mu'arif, Ustaz? Dari tadi. mu'arrif, Mu'arif, ya? mu'arrif kan arrafa yu'arrifu, menandakan, memberitahu adanya hukum ya. Jadi misalnya ada sandalnya Mas Yunus di depan rumah saya, berarti menandakan bahwasannya Mas Yunus ada di rumah saya. Tanda-tanda saja itu. Jelas ya? Jelas? Jelas, Oh, Ustaz. saya pikir oke, jelas ya. Kalau nggak jelas nanti lihat rekamannya. Syarat, ta'rifus syarat. Kita syarat selesaikan ya. Setelah itu kita sudah ya. Asyartu ma yalzamu min adamil adam. Syarat itu apa? Sesuatu yang yalzamu min adamil adam. Sesuatu yang mana ketika tidak ada syarat min adamihi al-adam, maka tentunya sesuatu yang disyaratkan tadi itu tidak ada. Gini loh maksudnya. Ya, mayalzau min adamihi min adami syarat al-adam lil masyrut ya. Jadi intinya ketika syarat tidak ada maka syarat sholat ya, ketika tidak ada syarat sahnya sholat, maka sholatnya tidak sah. Atau ketika tidak ada syarat wajibnya sholat, maka sholatnya tidak wajib. Ya, misalnya syarat sahnya sholat itu apa? Syarat wajibnya sholat itu apa? Syarat wajibnya sholat apa? Islam ya, Islam. Ketika iya menghadap kiblat atau Islam. Ketika dia tidak Islam, maka dia tidak wajib sholat. Mayalzamu min adamhi al adam. Ya, sesuatu yang mana ketika dia itu tidak ada, maka sesuatu yang disyaratkan kepadanya tadi itu juga tidak ada. Ya, maka ketika nggak ada Islam, maka orang tersebut nggak wajib sholat. Wala yalzamu min wujudihi al wujudun wala adamun lahu. Akan tetapi ketika syarat itu ada, maka tidak wajib ada yang disyaratkan ataupun tidak ada. Ya, misalnya Islam. Ya, Islam. Orang Islam. Nah, orang Islam itu belum tentu dia wajib sholat. Ataupun belum tentu dia nggak wajib sholat. Misalnya nggak wajib sholat ya karena belum masuk waktunya gitu loh. Atau dia belum balik. Ya. Ya, ada kalanya wajib, ada enggak mesti setiap orang Islam itu wajib sholat, enggak. Karena emang belum waktunya atau belum balik atau gimana. Atau haid atau gimana ya. Jelas ya? Dan jadi kalau nggak ada wasyartu gimana? Wasyartu ma yalzamu min adamil adam. Syartu sesuatu yang mana yalzamu min adamhi, ketika tidak ada syarat tadi, yalzamu min adamil adam, maka sesuatu yang disyaratkan tidak ada, tidak wajib atau tidak ada. Kayak Islam tadi, dalam diri seseorang tidak ada Islam, maka tidak wajib. Ada dari tidak adanya gitu. Nah, adamihi di sini itu syaratnya, Mas. Ketika tidak ada syarat, maka yalzam, tidak ada sesuatu yang disyaratkan. Jadi ketika tidak seseorang tidak Islam, maka dia tidak wajib sholat. Paham ya? Jadi sesuatu yang wajib tidak ada dari tidak adanya atau karena tidak adanya. Iya, karena tidak adanya syarat. Ya, ma yalzamu min adamil adam, sesuatu yang mana wajib ketika sesuatu tersebut tidak ada, maka sesuatu yang disyaratkan harus juga tidak ada. Orang tidak Islam ya berarti yalzam, maka yalzam darinya itu gak wajib sholat. Atau orang ketika sholat itu kentut ya, kentut syarat sahnya apa suci dari hadas kan syarat sahnya sholat. Maka ketika dia kentut dia keluar dari sholat. Ya, yalzamu min adami, maka ketika tidak suci maka dia sholatnya tidak ada. Intinya syarat itu ya, ketika tidak ada syarat maka tidak ada yang disyaratkan. Tapi ketika ada syaratnya belum tentu apa ada yang disyaratkan atau enggak gitu. Ketika orang Islam atau enggak kentut, ya, apakah dia wajib sholat atau sah sholatnya sah? Kan enggak mesti kan, ya. Paham enggak maksudnya?
Sudah Iya, paham, berarti Ustaz. tidak wajib adanya sholat dari adanya syarat, dan tidak wajib Iya, eh, adanya sholat dari tidak adanya syarat. tidak Yang wajib adanya sholat. Ya kan, tidak wajib adanya sholat, wujudun sholat kan, misalkan Iya, dari adanya syarat, iya betul. tapi tidak diwajibkan, tetapi tidak diwajibkan pula sholat dari tidak adanya syarat. Iya, tidak diwajibkan. Yang pertama itu ya. Jadi Tidak ketika tidak ada diwajibkan. syarat, intinya tidak ada, kalau tidak ada syarat ya pasti itu pasti ya. Yalzam itu kan pasti. Pasti tidak ada sesuatu yang disyaratkan, yaitu sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Tapi ketika ada syarat, misalnya Islam, ya nggak batal wudhunya, ya nggak mesti ada sholat. Ya, siapa tahu belum masuk waktu sholat. Ya. Ustaz, Jelas tangkap, ya? Ustaz. Tapi ketika Gimana? tidak ada, ya apalagi ketika wala adamin kan, kalau ketika tidak ada syarat, ya tidak ada sholat juga kan. Itu loh Tat, wala adamin. Ini fokus ke wujudnya ya. Ini Enggak. wujudun wal adamun ini ke sholat atau puasanya ya, ke Oh, masrutnya ya. Ya, berarti kalau berarti adanya sholat, adanya syarat itu tidak wajib. tidak mesti, tidak pasti adanya sholat atau tidak adanya sholat. Tidak melulu ketika ada syarat itu mesti, tidak Itu fa'il ya mesti. Tat, ya? Adamun ya, fa'il dari yalzam juga ya. Atof yang Iya, sana. iya. Jelas ya? Jelas Oke, kalau Tat. wa kharaja bi qayyid al-awwal al-mani ya. Kharaja bil qayyid al-awwal al-mani. Qayyid al-awwal ini ya. Al-mani ya. Id yalzamu min adamihi id la yalzamu min adamihi syai'un ya. Ya, karena nanti mani itu apa? Mani itu la yalzamu min adamihi syai'un, karena ketika tidak ada mani ya tidak wajib apa-apa. Ya, tidak wajib apa-apa ya. Mani itu ketika tidak ada penghalang ya, tidak ada head ya enggak wajib apa-apa. Kenapa kalau enggak ada head? Ya, kalau ada ya la yalzamu min adamihi, tidak ada head misalnya, atau tidak ada utang dalam zakat ya. Zakat kan utang menghalangi zakat. Ketika ada utang misalnya, apakah wajib sesuatu? Enggak. Nanti kita akan belajar di mani ya. Wabitani as-sabab, dan juga yang kedua ini, qayyid yang kedua ini as-sabab, dikeluarkan dari sabab. Karena sebab ini ketika ada sebab maka harus ada sesuatu. Ya, ketika ada sebab, ada sebab yang memabukkan, maka haram. Ada keharaman di sana. Ya. Ketika ada syahwat, madzinatu syahwat, maka di sana ada batal. Ya. Nah, beda lagi dengan syarat. Ketika ada syarat belum tentu ada sesuatu. Wazadal aslu kakatsirin fi ta'rifihi lidzatihi. Ya, ini Imam Subaki di dalam kitab Jawabul Jawaminya menambahkan lidzatihi. Menambahkan lidzatihi ya. Jadi jadi menambahkan definisi syarat ini ditambahkan lidzatihi. Liyudkhila asyartu al-muqarran li sabab fa yalzamul wujud. Agar apa? Agar bisa memasukkan syarat yang bersamaan dengan sebab. Ya. Agar bisa memasukkan syarat yang bersamaan dengan sebab. Fa yalzamul wujud, maka nanti ada wujud, kawujudil haul alladzi huwa syartun liwujubiz zakah ma'an nisab alladzi huwa sababun lil wujub. Ya. Ya. Jadi asal ini Imam Subaki ini menambahkan dalam definisi syarat ini ma yalzamu min adamil adam wa la yalzamu min wujudihi wujudun wal adamun li dzatihi. Ya, li dzatihi ya. Jadi ada li dzatihinya ya. Li dzatihi ya. Li dzatihi itu berarti karena dia berpengaruh karena dirinya sendiri, bukan karena orang lain. Ya. Ya. Agar apa? Agar bisa memasukkan Gimana sih?
Liudkhila asyartu al-muqarin lisabab wal muqarin lil mani. Faluzumul wujud wal adam ya. Falzamul adam waluzumul wujud wal adam fi dzalik liwujudi sabab wal mani la lidzati syarti. Wa hadzabtuhu li adamil ihtijaj ilahi kama fi ma dzukira idzil muqtadi lil luzum wal wujud innama huwal al adam innama huwas sabab wal mani la syartu. Ini saya kok bingung ya, lidzatihi ini bukannya untuk mengeluarkan, kok ini memasukkan. Ya teman-teman ya. Wazada al-aslu kakatsirin fi ta'rifihi lidzatihi. Liyudkhila asyartu al-muqarin lisabab. Kakasirin tuh maksudnya apa? Seperti Apa? bertambahnya dia. Seperti banyak di dalam takrifnya. Di dalam definisinya gitu. Wazadahul aslu, ya, Imam Subeki itu menambahkan sebagaimana banyaknya ulama lain, maksudnya kayak gitu. Di dalam definisinya menambahkan lidzatihi agar bisa memasukkan syarat yang bersamaan dengan sebab. Ada kan syarat yang bersamaan dengan sebab? Seperti misalnya haul ya. Zakat. Zakat itu syaratnya apa? Sebabnya apa sebabnya? Ilatnya zakat itu apa? Nisab ya. Ilatnya zakat nisab, syaratnya apa? Syaratnya itu haul. Ya. Iya. Ya. Nah, itu namanya syarat yang bersamaan dengan sebab. Syarat yang bersamaan dengan sebab. Jadi ada sebab, ada syarat. Dan juga al-muqarin lil mani, ada juga syarat yang bersamaan dengan mani. Misalnya syarat ilat ataupun sebab wajibnya zakat itu apa tadi? Nisab ya. Tapi yang menghalangi wajibnya zakat itu apa? Utang kan ya. Utang ya. Jadi itu dinamakan syarat yang bersamaan dengan mani, penghalang. Nah, di sini musonef menambahkan ibarat di dalam takrifnya lidzatihi untuk memasukkan syarat ini, syarat yang bersamaan dengan sebab tadi dan juga syarat yang bersamaan dengan mani. Ya. Ya. Faluzumul wujud wal adam fi dzalik. Ya, faluzumul wujud di contoh yang pertama tadi yang mana syarat yang bersamaan dengan sebab itu kan luzumul wujud. Ya, itu wajib ada ya. Ya, wajib ada zakat wajib ya. Yang kedua kan ada utang dengan zakat ya. Itu syarat yang bersamaan dengan mani itu luzumul adam. Yang pertama luzumul wujud, yang kedua luzumul adam fidzalik liwujudi sabab wal mani, itu karena adanya sebab dan mani, bukan karena lidzati syarti. Ya. Bukan karena syarat itu sendiri. Ya, bukan karena syarat itu sendiri. Intinya Imam Subeki itu menambahkan lidzatihi untuk memperingatkan, ya, karena ada syarat yang nggak sesuai dengan teori ini, yang nggak sesuai dengan definisi ini gitu loh. Misalnya ada syarat yang yalzamu min wujudihil wujud gitu loh. Ada syarat misalnya kayak apa ya? Kayak zakat tadi. Zakat tadi kan syaratnya apa? Haul ya. Nah, haul itu ketika ada nisab itu wujud kan? Wajib zakatnya kan? Ya enggak? Iya, haul kalau ada insya wajib. Haul kalau ada nisab wajib ya, zakat kalau ada nisab wajib. Nah, sedangkan tadi di definisinya di sini la yalzamu wujudi wujudun wala adamun. Sedangkan di definisi syarat itu sendiri, ketika ada syarat enggak mesti harus ada yang disyaratkan. Nah, ini kan otomatis kalau nggak ditambahi lidzatihi, ini akan pemahaman nanti definisinya akan rancu, Mas. Ya karena nggak sesuai dengan, makanya ditambahin lidzatihi. Fokusnya ke syaratnya saja, bukan syarat yang bersamaan dengan sebab. Bisa dipahami nggak apa maksud saya?
gini Sat, mungkin ya. Karena ketika yang tidak ditambahkan lidah ini nanti akan rancu dengan contoh dain. Gimana Sat? Iya, Contohin Sat, biar saya mudeng Sat. definisi syarat itu apa sih tadi? Syarat itu kan sesuatu yang jika dilakukan, jika tidak ada maka otomatis sesuatu yang disyaratkan nggak ada kan ya. Jika orang Ya, tidak Islam maka nggak wajib sholat. Tapi ketika ada syarat nggak mesti ada yang disyaratkan. Kayak gitu kan. Heeh. Nah, tapi ada permasalahan gini. Syarat yang bersamaan dengan sebab, misalnya zakat. Zakat itu ada syaratnya haul, kemudian udah ada nisabnya juga. Nah, itu kan wajib zakat kan? Iya, 2 syaratnya. Wajib zakat kan? Nah, ini kan nggak sesuai. Tadi kan di dalam Oh, oh iya iya. definisi syarat kan ketika ada syarat itu nggak mesti ada sesuatu yang disyaratkan. Tapi ini kok ada gitu loh. Ini wajib berarti kan? Ada wajib zakat. Harusnya kan nggak Iya. mesti ada wajib. Heeh. Nah, makanya Imam Subeki di sini menambahkan lidzatihi, ya. Maksudnya lidzati syartih. Fokus pada syaratnya, nggak usah fokus pada sebab ataupun maniknya. Kalau memang tadi zakat itu wajib, luzumul wujub, ya, ya karena itu bukan karena syaratnya, ya, bukan Karena karena apa? haulnya, tapi karena ada sebabnya, yaitu apa? Nisab. Oh, nisab tuh bukannya juga Sebab uh, nisab itu. Sebab. mukorinul ini Sat. Bukannya ya apa bedanya Sat nanti sama waktu haul? Apa? Apa bedanya nanti sama haul? Kan sama-sama. Nah, haul kan syarat. Nah, Oh, haul haul itu tuh kan waktu. Haul itu kan 1 tahun. haul tuh syarat. Haul itu syarat. Nisab itu Kayak zawal tuh sebab. syarat zawal. Kok zawal sih? Antum nggak usah bahas zawal dulu. Ini dulu, contohnya dulu. Oh, contoh Kita ini fokus dulu. pada contoh zakat. Biar lebih paham. Nanti kalau udah paham itu ya kita pakai contoh-contoh yang lain. Oke. Sini haul itu tadi apa? Syarat. Syarat. Ya. Nisab, sebab. Sebab diwajibkannya apa namanya? Zakat. Zakat. Nah, pertanyaannya di sini, ya, definisinya kan tadi gini. Jika ada syarat maka nggak wajib, maka Tidak tidak wajib mesti tidak ada kerja. tidak mesti ada yang disyaratkan kan. Ini kok wajib? Ini kok Ya, wajib? Berarti kan ini bertentangan dengan definisinya kan, definisi syarat kan. betul. Nah, makanya Imam Subeki dan ulama-ulama yang lain itu menambahkan definisi lidzatihi. Menambahkan Jadi definisi lidzatihi. Jadi maksudnya fokus pada syaratnya, nggak usah lihat pada syarat. Adapun syarat yang bersamaan dengan sebab ataupun syarat yang bersamaan dengan manik, ya, itu apa namanya ya bukan syaratnya yang mengadakan bukan haul yang mengadakan, siapa yang mengadakan wajibnya zakat, akan tetapi sebabnya. Jadi tetap sesuai teori, ya, fokus pada lidzati syarti. Jelas ya? contoh lain ada nggak sih, Sat? Contoh lain, Ada nggak? ya, kayak yang bersamaan dengan manik, misalnya yang bersamaan dengan manik yang kedua itu, misalnya syarat yang bersamaan dengan manik, ya. Sholat aja, sholat. Misalnya apa, syarat yang bersamaan dengan sebab misalnya. Ya, misalnya Islam, orang itu Islam. Kemudian sudah masuk waktu zuhur, zawalus syamsi. Nah, itu kan wajib kan? Wajib adanya sholat zuhur kan? Hmm. Ya enggak? Betul. Nah, ini kan kalau kita lihat di sini enggak sesuai teori kan? Ya kan itu Islam, ada Islam. Di dalam teori definisinya dikatakan bahwasanya ketika ada syarat enggak mesti ada
sesuatu yang Wajib. disyaratkan. Betul. Wajib. Tapi kok ini ada gitu loh. Ya. Makanya di sini di definisi itu harus ditambahkan lidzatihi, fokus ke syaratnya. Karena yang mewajibkan tadi itu bukan Islamnya yang mewajibkan, tapi yang mewajibkan zawalus syamsinya sebab. Emang masuknya waktu itu bukan syarat. Zawalus syamsi Iya, itu kan apa sebab masuknya waktu zuhur kan? Sebabnya wajibnya sholat zuhur. itu bukan syarat, Tad. Bukan. Bukan. Terus namanya apa, Tad? Ya sebab. Jadi di dalam pembahasan usul tuh ada sebab, ada syarat gitu. Iya, ada sebab, ada syarat, ada manik nanti. Oke, lanjut ya. Wahadab tuh li adamil ihtijaji, ya. Kurang dikit ya. Wahadab tuh aku buang ya. Aku buang ini ya lidatihi ini gak aku karena lidamil ihtijaji ilahi karena nggak butuh. Idul muqtadi liluzumil wujudi wal adam innahu sabab wal man ila syartu. Karena yang membuat wajib tadi di contoh pertama dan yang membuat tidak wajib di contoh yang kedua itu sebab dan manik, bukan syarat itu sendiri. Bukan syaratnya yang menyebabkan wajib ataupun enggak wajib, tapi sebab dan maniknya. Tsumma huwa akliyun kal hayalil ilmi ya. Syarat itu adalahnya akli seperti syaratnya ilmu itu adalah kehidupan, harus hidup. Orang yang menerima ilmu itu harus hidup. Ada kalanya syariat, ya, ada kalanya syar'i. Seperti toharo itu syarat daripada sholat. Ada kalanya syarat adah, syarat adat. Syarat adat itu seperti apa? Karena bisulam li sadhi. Seperti harus kita pakai tangga untuk bisa sampai ke atas. Walugawiyun ada syarat yang bersifat bahasa lugawi seperti akrim ulama kama fi akrim fulanan idza jaa. Idza jaa ini kan in jaa ini kan syarat ketika kita memuliakan fulan ya. Jika fulan datang maka itu muliakan. Wa ta'rifi huna li syarti bima dzukira wa in syamilal lugawi ansab. Ya, definisi saya di sini walaupun mencakup syarat lugawi itu lebih cocok daripada takhirish asli lahu ilal mabahti tahsis. Itu lebih cocok daripada apa namanya? Siapa namanya? Asal ya, Imam Subeki yang mana membahas lugawi syarat lugawi ini di pembahasan tahsis, mukhassis ya. Mukhassis. Jangan terusin. Apa? Mau Udah sampai ya? bahas, ya jangan bahas bayang-bayang. Udah mau pecah kepala. Ya ya. Oke ya. Udah ada pertanyaan? Saya yakin nggak ada karena pusing. Saya juga pusing. Saya pusing. Ya kayak gini Mas usul Mas. Lumayan juga tuh ya. Nggak lumayan, emang sulit. Ya makanya saya bilang apa? Kalau belajar di Timur Tengah itu yang menjadi momok itu bukan fikih, bukan nahwu, tapi ini yang menjadi momok itu. Berat. Antum merasakan keberatan sekarang. Iya. Apalagi kalau kita dulu ya dosennya udah killer. Dosennya Syria Dosennya gimana? udah killer. Iya, dosennya udah killer. Musim dingin lagi Mas. Musim dingin itu bawaannya pengen tidur Mas. Pengen kemulan di kamar tidur gitu. Di lain sisi kita harus belajar. Waduh, itu keputusasaan sama optimis itu bercampur aduk menjadi satu. Siap tuh. Bayangkan antum nggak hanya kalau ujiannya memahami suruh baca terus suruh jelaskan itu masih enak ya. Ini disuruh ngapal. Nggak cukup antum memahami, paham ya. Antum disuruh baca, dijelaskan paham. Tapi kalau antum nggak bisa hafal ya sama saja. Berarti itu wajib hafal ya Ustaz? Iya. Ya ada kalanya ada yang sebagian hafal secara lafaz, semua hafal satu kitab ini. Ada yang emang dia itu dibaca berkali-kali jadi hafal.
Bib Muhammad Habsyi dat yang Lirboyo tuh dibilang katanya Minhaj dia hafal. Dat. Maksudnya saking sering susahnya itu Iya, sampai harus dihafal. karena nggak cukup itu apa namanya di itu